Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 gestur tubuh mantan, tanda dia masih mencintai. Ya, tapi sebelum kita bahas, saya pengen menyapa seluruhnya adik-adikku sekalian di seluruh penjuru tanah air Indonesia, dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Juga adik-adikku sekalian yang ada di luar negeri, ya, di Singapura, di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, di Uni Emirat Arab, di Saudi Arabia, dan seterusnya. Semoga semuanya kabarnya baik selalu. Amin. Nah, jadi ada 3 gestur tubuh yang selalu ditunjukkan orang ketika orang membenci, ketika orang mencintai. Ya. Jadi sekarang kita bahas ya, ketika seseorang mencintai atau masih punya perasaan cinta kepada kita. Kan mungkin saja di mana saja kita bisa ketemu dengan mantan tanpa harus di planning dulu ya, direncanakan nanti biar ketemu di sana, atau telepon buat janjian ya untuk bisa ketemu lagi. Kan sudah susah ya. Kalau dulu masih bersama kan bisa telepon, janjian nanti mau ketemu di mana begitu kan, mau makan di mana, mau minta jemput di mana. Tapi kan sekarang bagaimana mau janjian dengan dia, wong telepon saja tidak bisa, chatting yo tidak bisa kan. Tetapi ada waktu di mana pertemuan itu sangat mungkin untuk terjadi. Kenapa? Ya karena dia mantan Anda. Karena mantan itu pernah bersama. Cara berpikirnya sampai kapanpun akan tetap sama. Misal tempat, memilih tempat makan. Nggak usah pakai calling-callingan dulu, janjian dulu. Cara berpikirnya, oh makan di sana enak, murah, parkirnya luas. Itu cara berpikir. Kemudian pemilihan waktu. Ada orang yang suka makan setelah istirahat siang. Ada orang yang suka makan di luar, makan malam. Ya, dan seterusnya. Itu cara berpikir. Dan cara berpikir inilah yang akan mempertemukan Anda kembali dengan mantan. Kapan-kapan kita bahas lebih lengkap dan lebih detail. Sekarang kita bahas tentang gestur tubuh mantan. Apalagi kalau Anda masih satu kampus, ya, satu tempat kerja dengan dia. Itu akan sangat kelihatan. Gestur tubuhnya masih memiliki rasa cinta kepada Anda. Jadi gestur tubuh itu kadang orang tidak bisa kontrol. Ya, kalau tangan saja mungkin masih bisa karena kelihatan. Tetapi di bagian wajah ini bagaimana kita mau mengontrol ekspresi kita? Karena kan tidak kelihatan. Kecuali kalau sambil ngobrol kita sambil melihat kamera handphone begitu kan. Nah, jadi yang pertama bisa dilihat dari matanya. Ya. Mata orang yang kagum, mata orang yang menyimpan rasa cinta, mata dari orang yang sedih. Itu mata semua tuh. Dan itu bisa dilihat, tidak usah pakai sekolah macam-macam. Kita semua tahu
kalau orang sedih, bagaimana cara matanya melihat? Ya, biasanya melihatnya tidak fokus. Kemudian kelihatan ada buliran-buliran air begitu kan, atau tidak sampai menetes lah, tetapi berkaca-kaca. Itu mata orang yang sedih. Bagaimana dengan mata orang yang kagum? Mata orang yang kagum juga begitu, ya, melihat tetapi dengan pandangan yang tidak fokus. Kenapa? Karena orang yang kagum tuh berusaha merekam semuanya. Orangnya mau dilihat semua. Padahal untuk fokus kan kita mengambil bagian-bagian tertentu saja dari orang yang mau kita lihat. Kita lihat matanya, kita lihat wajahnya. Tapi kalau orang kagum itu, dia pengen lihat semua. Ya. Kemudian mata orang yang masih memendam perasaan cinta. Sama. Orang yang punya perasaan cinta, itu memandangnya tidak fokus. Ya. Perasaan cinta itu bahkan kadang membuat orang tidak sanggup untuk saling memandang. Jadi orang kalau sudah rasa di dalam hatinya netral, ada orang melihat dia lihat. Biasa saja. Tetapi ketika masih memendam perasaan cinta, kalaupun matanya melihat ke depan, itu tidak fokus. Ya. Pandangannya dia pecah agar dapat menekan rasa grogi di dalam dirinya, atau malah tidak memandang sekalian. Kita memandang, dia ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri, atau bahkan menunduk. Yang dangak saja, yang melihat ke atas yang tidak ada. Ya, jarang ya, misal orang ngobrol, yang satu melihat ke depan, yang satunya lagi melihat ke atas, begitu kan tidak. Tapi biasanya orang yang grogi itu akan melihat ke bawah atau melihat menyamping, begitu. Itu gestur tubuh, ya, orang yang masih memendam rasa cinta kepada kita. Kemudian yang kedua, dari gerakan tubuhnya. Orang yang biasanya kalau bicara tubuhnya bergerak, saya itu termasuk yang begitu. Kalau ngomong tangan saya gerak terus. Ya. Tiba-tiba jadi kaku. Tidak bisa bergerak. Ya. Terjadi perubahan. Atau sebaliknya. Orangnya biasanya diam, tiba-tiba bergerak semua. Itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan grogi ketika ketemu dengan kita. Dan grogi itu adalah tanda cinta, atau tanda masih ada rasa cinta, getar-getar cinta di dalam hati. Ya, itu tanda yang kedua. Ketika orang tidak bisa mengontrol gerakan tubuhnya. Yang ketiga, orang yang masih punya perasaan cinta, tetapi terpaksa berpisah. Biarpun dia seorang pembicara yang hebat, yang baik, ketemu dengan orang yang dia cintai, sulit untuk menggerakkan bibir. Ya. Sehingga biasanya orangnya ngomong terus, rame lah pokoknya kalau ada dia, semarak pokoknya. Tiba-tiba jadi pendiam. Ya. Itu adalah tanda yang ketiga, bahwa yang bersangkutan masih memendam perasaan cinta yang besar kepada Anda. Nah, jadi sekarang ya, perpisahan itu memang sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan. Tetapi kita bolehkan untuk terus mengharap, ya,
Karena apa? Karena kita berdoa. Berdoa itu artinya kita mengharapkan pertolongan Allah. Kalau Allah mengabulkan doa kita, apapun, sesulit apapun, Mantan akan kembali kepada Anda. Karena itu berdoa itu untuk menjaga harapan yang ada di dalam hati. Berdoa itu untuk menumbuhkan harapan yang ada di dalam hati. Karena ketika orang berharap, dia tetap optimis di dalam menjalani hidupnya, tetap bersemangat. Ya. Dan itu adalah doa. Kita lagi nganggur, kita berdoa, muncul harapan untuk bisa bekerja. Semangat hadir kembali. Dari lemes kita bisa bangkit untuk berusaha. Ya, karena itu teruslah berdoa. Di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-53, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, teruslah berharap dengan rahmat Allah, pertolongan Allah, kemudahan yang Allah berikan, dan tentu saja jawaban-jawaban dari doa Anda yang Allah kabulkan. Ya, teruslah berdoa dan teruslah memohon pertolongan kepada Allah. Insya Allah, dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, Mantan sejauh apapun akan kembali ke rumah Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.